Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana ada isu terakhir akhir-akhir ini yang beredar bahwa kemungkinan honorer bisa langsung diangkat menjadi PNS. Nah, ini suatu hal yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer dan seterusnya kategori honorer mana saja yang bisa langsung diangkat jadi PNS itu. Nah, oleh karena apa dan dasar apakah pengangkatannya? Simak info selengkapnya Bapak Ibu ya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. DPR RI akan membahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang ASN, pada masa persidangan 2022-2023, untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Perpanjangan pembahasan revisi Undang-Undang ASN diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Kamis 17 November 2022 yang lalu. DPR RI akan membahas revisi undang-undang ini, ya, kemungkinan ada satu hal yang dikaji, yaitu tentang perbaikan kesejahteraan Bapak Ibu guru. Draft revisi Undang-Undang ASN ini apabila disahkan menjadi undang-undang, maka akan menggembirakan bagi tenaga honorer. Pasalnya, tenaga honorer akan diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS diatur dalam pasal 131A, yang mana tenaga honorer, pegawai tidak tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Ini bunyi pasal 131A ayat 1. Jadi ini sangat-sangat menggembirakan Bapak Ibu jika RUU ASN ini disahkan menjadi undang-undang, maka semua honorer yang sesuai dengan kategori ini akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil haruslah memenuhi kriteria tertentu. Salah satunya masa kerja yang paling lama. Kategori guru honorer dan tenaga kesehatan menjadi prioritas untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa adanya seleksi tes. Pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil hanya didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data. Nah, Bapak Ibu, ya sebagaimana kita ketahui juga bahwa pada perekrutan ASN tahun 2022 ini sudah diterapkan sebagian, yaitu dalam hal seleksi untuk P1, P2, dan P3, yang mana P1 itu langsung penempatan karena kemarin itu sudah lulus tes. Kemudian untuk P2 dan P3 tidak ikut tes lagi walaupun belum lulus passing grade. Namun yang dilakukan adalah seleksi berkas, ya, kemudian verifikasi dan validasi. Nah, kemungkinan apabila RUU ASN ini disahkan juga menjadi undang-undang, bagi Bapak Ibu honorer yang lain menjadi kesempatan emas untuk menjadi pegawai negeri sipil. Sesuai draft revisi Undang-Undang ASN dikutip dari kanal YouTube TPMDS dalam video yang berjudul Sah Kabar Gembira RUU ASN direvisi, non-ASN diangkat secara langsung. PNS P3K ini terbit pada hari Rabu 30 November 2022 bahwa terdapat 6 kategori tenaga honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pertama, tenaga honorer yang bekerja pada bidang fungsional. Kedua, tenaga honorer yang bekerja pada bidang administrasi. 3, tenaga honorer yang bekerja pada bidang pendidikan. 4, tenaga honorer yang bekerja pada bidang kesehatan. 5, tenaga honorer yang bekerja pada bidang penelitian. Keenam, tenaga honorer yang bekerja pada bidang pertanian. Jadi inilah 6 kategori honorer yang akan diangkat langsung menjadi PNS jika RUU ASN disahkan menjadi undang-undang. Tentu pengangkatan tenaga honorer ini menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes akan tetap mempertimbangkan berbagai aspek. Pengangkatan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir,
dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi pegawai negeri sipil oleh pemerintah pusat sesuai dengan bunyi pasal 131A ayat 5. Apabila tidak bersedia diangkat menjadi PNS, para pegawai honorer diharuskan untuk membuat surat ketidaksediaan untuk diangkat. Hal tersebut tercantum dalam revisi Undang-Undang ASN pasal 131A ayat 6. Revisi Undang-Undang ASN tersebut tentu menjadi kabar baik bagi tenaga honorer. Ayo segera cek apakah Bapak Ibu termasuk dalam 6 kategori ini, sehingga bisa langsung diangkat menjadi PNS tanpa seleksi tes jika RUU ASN ini disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.